Penyerang utama Liga Jerman gabung Timnas Indonesia, PSSI pastikan bukan Ole Romani dari Belanda. PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philipp Tietz. Tadinya Ole Romani dari Belanda diharapkan PSSI dapat bergabung Timnas Indonesia memperkuat kualifikasi Piala Dunia. Ole Romani masih membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan keluarganya di Belanda. PSSI berusaha mendapatkan Philipp Tietz dapat bergabung Timnas Indonesia memperkuat persiapan pertandingan Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membutuhkan pemain grade A untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih kekurangan skuad memperkuat penyerangan. Philipp Tietz bermain di Bundesliga Jerman klub FC Augsburg. Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung Timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung Timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. KNVB bebaskan Shin Tae-yong pilih 3 striker keturunan Belanda demi lihat Timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ke skuad Timnas Indonesia. Apalagi KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika berlaga di Euro. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan Timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Baru-baru ini Shin Tae-yong juga bereksperimen dengan menurunkan duet Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini serang Timnas Indonesia. Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran mayoritas gol yang tercipta bagi Timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya. Untuk mengatasi hal itu, Shin Tae-yong mengungkap bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa. Nama-nama seperti Ole Romani dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang dirumorkan bakal menghiasi lini serang Timnas Indonesia. Di luar pemain tersebut ada striker keturunan Belanda yang punya peluang besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela Timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht Ole Romani pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum Timnas Indonesia bertanding pada September mendatang. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di Timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan Timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya, saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk, bukanlah pemain nomor 9 murni. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Shin Tae-yong kembali membuat geger Korea. Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk Timnas Indonesia.
Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan. PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Tae-yong apabila bawa timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia. Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media Instagram @liputanbola. Timnas dalam unggahan itu mengabarkan Coach Shin Tae-yong membuat kejutan besar untuk timnas Indonesia. Sang juru taktik timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk timnas. Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini. Dari akun Instagram @liputanbola, Timnas Media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Tae-yong sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik Coach Shin Tae-yong. Saat itu Shin Tae-yong ditargetkan membawa timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 dan mencapai perempat final di Piala Asia U23. Contoh Shin berhasil memberikan itu semua, bahkan timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga. Bahkan tidak hanya itu, timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antar benua. Belum lama ini Shin Tae-yong kembali membuat timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih timnas Indonesia. Kabarnya nama Shin Tae-yong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya. Tentunya apresiasi terhadap Shin Tae-yong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan, di mana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan. Bahkan nama Coach Shin Tae-yong dijadikan lapangan sepak bola bernama Shin Tae-yong Football Park di Yongdeok yang merupakan kampung halaman sang pelatih. Pada saat peresmian lapangan tersebut, media asal Korea Selatan yakni Sport Chosun merilis artikel yang menyebut jika Shin Tae-yong tengah menyiapkan suatu hal untuk timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong berujar kalau bebannya menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya. Pemain keturunan siap dilepas KMVB ke PSSI. Dan Zandbergen. Dan Zandbergen memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Hal itulah yang membuat striker Belanda ini tertarik bela skuad Garuda. Striker milik klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu dinilai layak mengisi kepingan puzzle yang selama ini dicari Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, Dean Zandbergen telah mengoleksi 5 gol dan 6 assist dari 32 kali penampilan bersama klub kontestan Eredivisie Sparta Rotterdam musim ini. Pemain 22 tahun itu juga kedapatan telah mengikuti akun Instagram PSSI dan beberapa waktu lalu terpantau mengirimkan sinyal siap membela timnas Indonesia. Tim Waterink. Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Waterink, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya. Beda dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, Tim Waterink saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda, yaitu De Travers. Di sana, Tim Waterink telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama De Travers di kompetisi Belanda, yakni Eerste Divisie musim ini. Berkaca dari statistik tersebut, Tim Waterink rasanya layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi kekosongan di lini serang timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf. Selain Maroko, Ilyas Al-Haf juga punya keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibunya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dikonfirmasi dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Ilyas Al-Haf mengungkapkan bahwa dirinya siap 100% membela timnas Indonesia apabila ditawari PSSI. Kecintaan Ilyas Al-Haf terhadap tanah leluhurnya dia tampilkan saat sang pemain mengibarkan bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Eredivisie. Saat ini Ilyas Al-Haf menjadi striker utama dari klub kasta tertinggi Liga Armenia yakni FC Noah dengan torehan 6 gol dan 8 assist dari 32 penampilan. Dan Zandbergen calon striker naturalisasi timnas Indonesia. Dan Zandbergen melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora, Hamda Hamadan. Lantas, apakah striker berusia 22 tahun itu menjadi target untuk dinaturalisasi?
Proyek naturalisasi untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik masih dilakukan. Saat ini sudah beredar kabar bahwa ada beberapa striker yang menjadi incaran. Di antaranya yang masuk dalam rumor adalah Ole Romeni dari FC Utrecht dan Philipp Tietz dari Augsburg. Namun, tiba-tiba muncul Zandbergen. Hamdan adalah salah satu orang yang ikut aktif dalam mencari pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Perannya sudah ada sejak PSSI dipimpin oleh Mochamat Iriawan. Timnas Indonesia era Shin Tae-yong sudah punya 2 pemain naturalisasi bertipe menyerang. Ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Munculnya sosok pemain bernama Dean Zandbergen kembali menjadi sorotan publik Indonesia. Dean Zandbergen memang bukan nama pemain baru di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya dia sudah kerap disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dia sebelumnya sempat diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI. Yang paling baru, Dean Zandbergen melakukan hubungan komunikasi melalui video call dengan staf ahli Menpora, Hamdan Hamadan. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar, apakah Dean bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya yang diproses PSSI. Sebab Hamdan punya rekam jejak mengurus berbagai keperluan ini selama membantu PSSI. Dean Zandbergen merupakan pesepak bola kelahiran Belanda pada September 2001. Artinya pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang ini usianya telah menginjak 22 tahun. Karirnya di dunia sepak bola memang lebih banyak berkutat di negeri kincir angin. Sejak masih berusia muda, dia sudah berlatih bersama TOGB Youth, SC Excelsior, hingga BVV Barendrecht. Selepas itu Dean Zandbergen berpindah menuju Westlandia U21, kemudian memperkuat Excelsior MU21, dan terakhir direkrut oleh Sparta U21 pada Juli 2023. Sepanjang musim ini, Dean Zandbergen sudah bermain sebanyak 21 kali bersama Sparta Rotterdam U21 di kasta ketiga Liga Belanda. Dari semua aksinya itu, dia menyumbangkan 4 gol dan 5 assist. Performa impresifnya itulah yang membuat Dean dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang saat ini tengah berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie. Meskipun demikian, sejauh ini belum diketahui secara pasti dari mana garis keturunan Indonesia diperoleh pemain berusia 22 tahun tersebut.